Oke, baik Bapak Ibu sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian. Dimanapun berada, mudah-mudahan Allah berikan kesehatan, mudah-mudahan Allah berikan kelancaran, dan tentunya target masing-masing Bapak Ibu untuk bisa closing dalam dekat ini, merasakan komisi-komisi closing, mudah-mudahan Allah berikan kemudahan dan keberhasilan. Amin ya rabbal alamin. Nah, untuk tidak berpanjang lebar Bapak Ibu sekalian, dan izin merecord terlebih dahulu ya, dan juga insya Allah nanti kita upload juga di YouTube Iskariman Academy. Nah, Bapak Ibu sekalian, silakan yang buka kamera. Syaratnya adalah berpakaian sopan. Syaratnya berpakaian sopan dengan menutup aurat gitu ya. Dan insya Allah Kang Ahmad sudah bisa memandu acara kita pada kesempatan malam kali ini, Kang. Nanti kita akan lebih banyak diskusi ya, kayaknya ya, Kang ya. Halo Kang Ahmad. Oh, masih agak sinyal kayaknya. Oh, Kang Ahmad kebentar. Ya, Bapak Ibu sekalian, Kang Ahmadnya kepental ya dari Zoom, insya Allah. Nah, boleh dah sambil menunggu Kang Ahmad, jika ingin ditanyakan pada kesempatan malam kali ini, boleh banget kita nunggu Kang Ahmad 2-3 menit ke depan, dia kepental dari Zoom gitu ya. Di mute ya Kang. Belum ada, kalau belum ada yang bertanya, berarti Mas Turi tanya. Baik, yang sudah buka kamera ada Pak Rahmat, Pak Wahyu, Pak Hikmawan, Pak Supriyadi, Pak Supri, Pak Rizky, Pak Rudi, dan yang lain sebagainya. Kang Ahmad sudah muncul kembali. Gimana Kang Ahmad, lancar? Lancar Kang. Oke. Tadi kayaknya nge-lag. Iya. Ya. Baik, mangga Kang Ahmad, untuk bisa kita mulai Kang. Ya, siap. Ya, sebelumnya terima kasih untuk Kang Mas Suri atas waktunya, dan juga dari Bapak, Ibu, Mitra semuanya. Saya ucapkan terima kasih banyak, karena pada malam ini Bapak dan Ibu sudah meluangkan waktunya, yang insya Allah akan tidak sia-sia pada malam ini. Dan bagi yang masih dalam perjalanan, masih sambil ikut Zoom, semoga perjalanannya lancar. Sebelumnya Bapak Ibu semuanya, mohon izin perkenalkan, saya Kang Ahmad, selaku koordinator marketing, sebagaimana koordinator marketing yang lain, tanpa mengurangi rasa hormat juga ya Bapak Ibu ya, di mana ada rekan-rekan saya juga seperti Pak Andri, Kang Ano, dan juga Pak Rahmat, bahkan ada Kang Isal, Kang Rizal, maupun Kang Faim, dan Kang Rizky. Nah, mereka semua itu adalah koordinator marketing. Sama halnya seperti saya. Untuk apa koordinator marketing? Koordinator marketing itu adalah fungsinya adalah sebagai coach maupun mentor, di mana Bapak dan Ibu semua itu bisa berkonsultasi kepada kami. Bagaimana sih caranya Kang agar bisa kita promosi? Bagaimana sih Kang caranya agar kita bisa mendapatkan komisi melalui jualan di Kafling Iskariman? Nah, di sini Ahmad mau izin dulu nih bertanya nih kepada Bapak Ibu semua. Sebelumnya Bapak Ibu sudah tahu apa sih yang sebenarnya harus dilakukan sebagai mitra marketing freelance di Iskariman Academy? Monggo barangkali ada yang mau menjawab. Halo Kang. Halo. Ya. Masih nunggu Pak ini. Lagi kalau bukan. Apa sih sebenarnya yang harus kita lakukan sebagai marketing freelance di Iskariman? Yang pertama, kami mengetahui dulu produknya apa, bagaimana produknya, kualitasnya, kemudian ilmunya, ya. Nah, di sini terus terang banyak juga yang gaptek tentang marketing freelance, khususnya saya sendiri. Kemudian juga yang utama adalah trik-trik untuk mencari buyer. Nah, itu bagaimana ya. Sementara itu barangkali yang lainnya deh. Iya. Kak Ahmad, sambil ini kita mungkin nanti nggak terlalu banyak ya waktunya, biar nanti bisa lebih banyak sering tanya jawab. Betul. Ya, sebenarnya hampir betul untuk yang tadi dari Pak Haji Supri juga ya.
Nah, sebenarnya itu sebelum kita mengenal terkait produk knowledge-nya terlebih dahulu, Kang Ahmad izin meluruskan atau tidak kemana-mana nih. Sebenarnya kan Kang Ahmad sendiri ingin membantu nih para mitra ini agar bisa banyak yang jualan, ada kayak seperti kemarin ada Bu Seni, kemudian ada juga Pak Budi. Nah, itu bisa mereka juga bisa closing, tapi bagaimana bisa closing terus-menerus. Nah, di sini kan Kang Ahmad jabarkan terlebih dahulu apa sih yang harus dilakukan kita sebagai mitra marketing dan apa sih fungsinya koordinator marketing maupun ada training center dari Skariman Academy. Nah, di sini kan Bapak dan Ibu itu tujuannya adalah ingin mendapatkan rezeki tambahan. Betul ya Bapak Ibu ya. Kemudian ada juga yang ingin menjadi expert marketing dan juga closing dan mendapatkan fee setiap bulannya. Pasti itu tujuannya. Nah, langkah itu bisa dengan apa caranya? Sebenarnya untuk mitra marketing ini cuma di sini aja Pak yang warna biru. Yaitu adalah hanya promosi untuk mendapatkan leads. Jadi nggak usah harus mengclosingkan langsung, cukup promosi aja. Nanti kita lihat dulu nih, apakah ada yang tertarik terhadap promosi kita, apakah ada yang bertanya-tanya, apakah mereka hanya menonton saja. Di situ aja sebenarnya poinnya. Nah, ketika ada yang bertanya-tanya nih, silahkan langsung koordinasikan ke KF-nya. Kang, ini Kang ada yang kepo seperti ini. Saya jawabnya seperti apa ya Kang ya? Boleh seperti itu. Jangan nanti tanpa koordinasi, kemudian salah menjawab, dan akhirnya boro-boro ingin closing. Survei aja belum, tapi malah karena dari respon kita yang kurang. Nah, kemudian yang kedua, bagaimana kita harus pede dan bangga menjadi marketing properti di Skariman. Kenapa sih harus pede dan bangga? Kita kan jualannya ini barang yang bagus, kaveling, bukan katakanlah bukan rokok seperti halnya SPG, apalagi bukan obat-obatan yang terlarang. Nah, kita ini barangnya pun juga barang yang wah juga. Saya rasa Bapak dan Ibu marketing itu harus bangga untuk mengaplikasikannya di para ring satunya maupun di sosmednya. Nah, kemudian dari ring satunya masih belum dapat, bingung untuk mencari buyer, kita di sini siap untuk menghadiri training seperti basic property, seperti pada malam hari ini, ada juga SBM tiap hari Sabtu itu secara offline di kantor Skariman di Cikarang. Kemudian ada juga kemarin inkubasi dan juga program pesantren marketing properti. Dan ada juga yang lebih eksklusif itu adalah akselerasi closing selama 1 bulan full. Ada juga caranya lainnya itu adalah join grup umum dan khusus. Biasanya itu para koordinator marketing itu memiliki grup di mana fungsinya itu masing-masing berbeda. Kalau misalnya katakanlah di grup umum itu ada informasi, ada konten-konten, nah biasanya setiap leader itu memiliki grup khusus. Tujuannya itu agar fokus terhadap penjualan. Nah, kemudian kuncinya satu itu adalah konsultasi ke koordinator marketing. Butuhnya apa Bapak Ibu, silakan dikoordinasikan. Nah, di sini juga ada fungsinya ya. Koordinator marketing itu sebagai coach, mentor, konsultan yang mengajarkan Bapak-bapak dan Ibu-ibu mengarahkan agar bagaimana sih cara berpromosi dan mencari calon pembeli. Nah, sebelum Kang Ahmad share produk knowledge-nya itu di sini dulu nih, teknis antara para mitra dengan koordinator marketing ini kita luruskan bersama terlebih dahulu, biar nanti kita jalan ke depannya itu enak, tahu apa yang akan dilaksanakan, tahu gimana sih ketika ada kejadian, ada yang ingin survei, seperti itu. Nah, selain itu, koordinator marketing juga siap untuk menjadi marketing darat atau yang handling cabui dari Bapak Ibu nih yang mau survei. Nah, besok juga akan di-closingkan juga tuh, ketika misalnya ada Bu Neneng, misalnya, Kang Ahmad besok ada yang mau survei, atau Kang Robi besok ada yang mau survei, tolong dibantu ya. Nah, itu nanti dari koordinator marketingnya yang akan eksekusi. Nah, dengan catatan di sini itu ada 90% buyer yang survei itu closing.
Paling tinggal bagaimana kondisi finansial dari cabuynya, apakah sesuai dengan pasar kita, karena harganya kita bermainnya di cash keras dan cash bertahap, bukan seperti KPR. Seperti itu. Ada juga fungsinya dari training center seperti Kang Masuri ini, beliau terkait info training dan pembinaan ini Kang Masuri, di mana setiap ada training, ada Kang Masuri dan rekan-rekan lainnya. Nah, di sini akan juga ada langkah jitu untuk menjadi mitra marketing freelance yang sukses. Langkah jitunya itu pertama ada di kotak ini poinnya. Bapak dan Ibu itu hanya cukup iklan dan promosi aja, tidak perlu mengclosingan langsung. Caranya bagaimana? Caranya yang pertama yaitu menyebarkan informasi proyek. Kita udah siapkan copywriting-nya, sudah disiapkan juga videonya, sudah disiapkan juga gambarnya. Bapak dan Ibu hanya tinggal menambahkan nama, nomor telepon, dan tinggal di-share. Nah, ketika sudah ada yang berminat, tanya-tanya, kepo, silakan tuh direspon terlebih dahulu. Dijawab sebisanya terlebih dahulu sambil koordinasi dengan koordinator marketingnya. Bagaimana sih cara ngeresponnya? Nah, lebih baik lagi ketika kita sedang chattingan dengan calon buyer ataupun dengan leads kita itu, arahkan pembicaraan itu untuk diajak survei terlebih dahulu. Misalnya seperti ini, bro itu harganya berapa sih bro gitu. Langsung aja minta dong price list-nya. Bapak Ibu jangan langsung jawab price list-nya, langsung diarahkan bentuk generalnya. Ya nih Pak, harganya itu mulai dari 60 jutaan dan harga yang sedang hype maupun sedang banyak diminati itu harganya 80 jutaan. Biar lebih jelas sih anaknya survei dulu loh gitu. Nanti besok ketika udah survei, aneh kasih tambahan diskon deh. Ayo survei dulu aja. Nah, yang penting itu ada arahan untuk survei. Di situ poinnya. Ketika mereka diarahkan untuk survei, nah di situ kita tinggal mengclosingkan di lokasi. Nah, kemudian poinnya lagi itu adalah hanya meluangkan waktu sekitar 15 menit per hari. Ya, yang tadi sudah kita katakan, konten sudah kita siapkan. Bapak dan Ibu hanya tinggal share. Insya Allah kalau misalnya setiap hari pagi jam 6 sampai jam 8 pagi, atau dari jam 5 subuh, kemudian siang di jam makan siang, kemudian di malam di kita waktu yang sedang free itu biasanya masyarakat itu dari jam 6 sampai jam 9.30 itu enak tuh untuk promosinya. Nah, di situ Bapak tinggal share-share aja konten-konten. Insya Allah mereka akan tertarik. Dari 30 yang nonton, insya Allah 2-nya itu akan beli. Yang penting tinggal bagaimana kita menghipnotis mereka agar mau dengan jualan kita. Di situ ada promosinya itu melalui WhatsApp dan ring 1. Itu sangat banyak. Dari ring 1 para mitra ini sekitar 70 hingga 80% itu rata-rata dari ring 1. Kemudian juga sosmed itu tidak menutup kemungkinan, karena kebanyakan yang beli dari kita itu rata-rata dari sosmed. Karena iklan kita itu kan berupa video, itu lebih enak didapat itu ketika di sosmed. Ada juga seperti Pak Haji ini presentasi ke dinas-dinas. Ada Pak Haji Supri itu yang tadi menjawab itu suka presentasi, itu juga boleh, bisa. Nanti kita fasilitasi. Dan juga ada juga caranya di marketplace. Nah, ketika sudah ada yang mau survei itu, Kang besok ada yang mau survei Kang, tinggal diisi datanya, data surveinya. Kemudian koordinasi dengan koordinator marketingnya, calon buyernya diarahkan untuk survei, insya Allah koordinator marketing mati-matian untuk mengclosingkan cabuynya Bapak Ibu. Nah, ketika sudah survei itu akan ada booking. Biasanya itu setelah booking itu nanti yang bantu follow up itu adalah koordinator marketingnya. Kenapa harus koordinator marketingnya? Karena yang sudah bertemu langsung itu adalah koordinator marketingnya dengan buyernya. Jadi komunikasinya itu lebih intens. Tahu nih sebenarnya kendala dari cabuynya ini apa. Misalnya Kang minta legalitasnya, nanti koordinator marketingnya langsung menjelaskan. Kemudian nanti hingga pelunasan itu biasanya koordinator marketing.
Kalau di tempatnya di mitranya Kang Ahmad biasanya itu kayak Bu Seni contohnya, terima beres saja, ngirim bayar survei, tiba-tiba 3 hari lagi pelunasan, hari ke-7 sudah mendapatkan fee-nya, seperti itu. Nah, untuk fee-nya ini didapat dari mana? Ketika Bapak dan Ibu sudah promosi dan bisa closing, seperti itu. Untuk fee-nya 10 atau 8% untuk di Project Bogor, dan kalau misalnya untuk di Ciater, Anyer, Ciwidey itu sekitar 5-7%, dan bentuknya itu nominal, tanpa ada potongan. Misalnya Bapak dan Ibu itu tidak hadir ke lokasi. Nah, dari yang sudah-sudah, dari 470 mitra yang sudah closing, hampir semua kalangan itu sudah closing. Kemarin yang terbaru itu, mohon izin, ada ibu seorang pedagang sayur pun bisa mengclosingkan, hanya langganan belanjanya itu bisa diclosingkan. Itu baru saja kemarin closing, alhamdulillah beliau dapat komisi 6 juta. Masya Allah. Betul. Alhamdulillah ya Kang. Kemudian ada juga ketika puasa itu seorang mohon maaf, seorang sopir Gojek pun juga closing dan mendapatkan fee sebesar 10%, Kang. Itu di bulan puasa kemarin, alhamdulillah bisa buat tambah-tambah THR. Artinya di Iskariman ini kita membuka semua profil, siapapun itu bisa closing. Yang penting ada usaha dan tekad. Insya Allah kita bantu closing. Nah, kita saat ini langsung masuk ke terkait tema pembahasannya itu memahami product knowledge dan update progress Kafling de Granada. Ini yang sudah ada itu adalah, ini foto terbaru. Ini baru saya share di grup-grup. Itu ada progress Kafling Granada. Di sini sebelah kiri ini ada before, yaitu di bulan Januari 2003, dan sebelah kanan ini bulan Mei. Nah, Bapak Ibu, di sini ini satu contoh aja ya Bu ya, apa ya? Ini kita namanya Granada Riverside Resort. Ini pada Januari ini posisinya ini kita masih pre-launching Pak Bu. Belum grand launching aja kita sudah menjual. Dan yang beli itu bukan hanya 1-2 konsumen aja, sudah lebih dari 10. Sebelum grand launching itu kita sudah terjual 26 itu sudah lunas. 20-nya lagi itu masih dalam tahap pembayaran. Ini luar biasa sekali, dari nama Iskariman ini ketika membuat proyek masih dalam pre-launching aja sudah banyak yang beli. Karena kita sudah bagus profil kita. Proyek kita udah akan ada, pasti ada progresnya. Sebelah kiri masih tanah, view-nya juga sama, masih tanah, dan di sebelah kanan ini sudah terbentuk tangganya, kemudian area spot fotonya, bahkan sudah ada tenda untuk camping. Di sini juga jangan khawatir, sudah ada fasilitas kamar mandinya untuk yang di Granada Riverside Resort. Ini contoh salah satunya ya Bapak Ibu ya. Nanti para marketing, koordinator marketing akan nge-share setiap project-nya itu akan ada before after. Untuk saat ini yang sudah ada itu di Granada Riverside Resort. Ini yang masih tahun ini Bapak Ibu. Apalagi seperti Granada Land, Granada Garden View maupun Granada Mountain View. Itu proyek yang sudah lebih dari 1 tahun, progresnya pun juga lebih bagus. Dan tidak menutup kemungkinan nanti proyek yang baru misalnya nanti ada, pun juga seperti itu. Kita tetap pede aja, meskipun masih tanah kosong, tetap aja terus dijualkan, itu masih banyak yang minat, karena melihat dari proyek-proyek kita sebelumnya itu progresnya bagus. Seperti itu. Ini salah satu contohnya Bapak Ibu ya. Nah, dari proyek yang kita jual ini kan kita fokus ke Kafling. Meskipun kita memiliki residen, kita fokus ke Kafling. Di sini dari 6 proyek Kafling, mulai dari Granada Land, itu sudah terjual 1.200 Kafling sejak 2021. Sudah 2 tahun, alhamdulillah sudah terjual 1.200 Kafling. Kemudian juga ada Granada Mountain View, itu di bawahnya Villa Kayangan. Itu di jalurnya Villa Kayangan, ada 189 sudah sold.
Kemudian ada juga Granada Gardenville, itu dekat dengan Granada Land, kurang lebih jaraknya itu sekitar 20 sampai 30 menit sudah sold. Sudah sold itu 165 kafling. Dan yang terbaru nih, kita buka datanya ya. Ada Granada Hills Ciwidey, itu sudah sold, yang sudah lunas itu 18 kafling, dan yang masih dalam pembayaran itu 28 kafling. Artinya sejak pre-launching di tahun ini, lebih dari 10 kafling itu berminat, meskipun progresnya itu masih belum ada. Dan saat ini, ketika sudah ada pembelian itu, pasti progresnya akan terus ditingkatkan. Sebagaimana di setiap proyek itu sudah ada sudah dicor jalan utamanya. Dan ini yang tadi, Granada Riverside Resort itu sudah 33 kafling terjual, alhamdulillah. Ada juga di Granada Waterfall Theater, ini sudah lunas itu sebanyak 8 kafling. Dan yang 33 kafling ini masih tahap pembayaran. Jadi meskipun Granada Waterfall ini kita pre-launching itu 1 hari sebelum puasa, alhamdulillah 33 ditambah 8 yang sudah lunas itu tertarik dengan Granada Waterfall Theater. Itu sekitar 40-an pembeli itu berminat di Granada Waterfall Theater. Padahal masih lahan kosong, dan juga saat ini sudah ada progres di spot foto di depan curugnya. Dan akses ke curugnya pun sudah dibentuk. Nah, ini kita sudah terjual 1.626 kafling. Dan yang available itu sekitar 500 kafling. Insya Allah untuk yang di Riverside maupun Waterfall Theater dan Granada Land masih ada perluasan, tapi nggak banyak. Jangan sampai kehabisan. Nah, ini ya. Ini secara detailnya untuk yang dari Granada Land sampai Granada Waterfall Theater. Yang pertama Granada Land. Granada Land ini sudah terjual 1.200 kafling. Kapan kafling Granada Land itu launching? Kafling Granada Land itu launching di tahun 2021. Alhamdulillah sudah sold out 1.230 kafling. Saat ini yang masih available itu 150 kafling. Saat ini bentuknya Granada Land seperti apa? Sudah dicor, hampir setiap kaflingnya itu sudah dicor. Kemudian sudah ada drainasenya dan listrik sudah masuk. Fasilitas umumnya apa saja? Di sini ada wisata sudah ada. Seperti ATV, food court, kemudian ada flying fox, dan di sini itu kita sistemnya one gate system. Bapak Ibu yang sudah pernah ke Granada Land pasti paham bahwasanya kalau kita masuk ke Granada Land itu ada pintu gerbangnya. Dan di Granada Land ini sudah lebih dari 20 villa sudah terbangun, dan sebagian itu sudah disewakan. Rata-rata sewanya itu sekitar 1 jutaan per malam. Nah, untuk lebih detailnya silakan Bapak Ibu cek videonya. Iya, walaupun nggak ada suaranya Kang Ahmad ya, ini sudah bisa kita lihat nih progres-progres yang sudah ada di Granada Land ya. Nah ini Nggak ada kalau suaranya, Kang? ya nggak apa-apa sih, tapi kalau dilewatin juga memang harus memunculkan Ya, nanti di settingannya. Nanti bisa untuk video Granada Land dan sebagainya itu nanti bisa dikirim di grup kali ya. Siap. Tadi itu ada yang minta ini Kang Ahmad tuh mau di screenshot sepertinya progres dan penjualannya. Biar nanti siap. Nanti siap. Ini berarti skip aja Kang. Ya. Nah, kemudian ini kita lihat keunggulan dari Granada Land. Kalau dari Granada Land ini keunggulannya ini saat ini cukup banyak. Yang pertama itu adalah konsep kafling villa di area wisata. Maksudnya gimana sih konsep kafling villa di area wisata? Artinya setiap di Granada Land ini sudah ada wisata di tengah-tengahnya. Nah, di sekitarnya itu adalah kafling-kafling yang bisa dibangun villa, sehingga para pemilik villa ini bisa menikmati wisata yang ada di dalamnya.
Satu-satunya kafling eksklusif yang terdapat villa wisata di dalamnya. Nah, sudah ada aula, ATV, flying fox, outbound, campsite, camping ground, food court, dan seterusnya. Nah, dari situ peluang bisnis sewa villa sangat menjanjikan karena ada wisatanya. Wisata terus berkembang dan selalu bertambah wisatawan, sehingga memiliki villa sangat strategis komersial. Kemarin ketika libur lebaran itu alhamdulillah sekitar 150 hingga 200 per hari itu hadir untuk berwisata ke Grand Island. Kemudian ada pemandangan yang 180 derajat pegunungan, terdapat aliran sungai besar, dan pemandangan sawah. Luasnya saat ini sudah 48 hektar. Jumlah kaflingnya 1.300 unit, dan yang sudah sold out lebih dari 1.100 unit. Lokasinya di mana? Di wisata Puncak 2 Bogor, 10 menit ke wisata Gunung Batu, dan 40 menit ke Villa Kayangan. Harga termurah berapa? Harga termurah itu 60 juta per 100 meter persegi. Sedangkan yang laris itu berada di harga 80 jutaan per 100 meter. Lebih mahal karena ada wisatanya. Kemudian peruntukannya untuk apa, Kang? Peruntukannya itu untuk kafling villa permanen. Karena zonasinya itu berada di zona kuning. Ada sebagian yang zona hijau, namun tidak banyak. Dan yang zona hijau itu masih bisa dibangun villa, namun villa kayu. Kemudian berada di dekat exit pintu tol perencanaan, yaitu di perencanaan tol Jor 3 dan Sentul Karawang. Saat ini kan tol itu sudah hampir tuh yang di kota wisata. Nanti akan lanjut lagi, muter lagi ring ketiga itu adalah dari Sentul ke Karawang. Dan ada juga one gate system dan hunian eksklusif. Di sini developer terkemuka yaitu Skariwan Property yang sudah memiliki bahasan project. Nah, selanjutnya ada lagi kita project yang di Bogor yaitu Gerada Mountain View. Itu berada tepat di jalur Puncak 2. Jalur Puncak 2 itu jalur yang menuju puncak, tapi yang bukan lewat yang mainstream sekarang, bukan yang puncak utama, tapi yang puncak 2. Di situ ada wisatanya itu yang populer itu seperti Villa Kayangan, Curug Cipamingkis, dan Nirvana Valley. Sejak launching di 2021 sudah 189 kafling. Kemudian masih ada available sekitar 20 kafling, dan kemungkinan ini produk sudah akan sold out. Tidak ada penambahan kafling lagi. Jadi kemungkinan juga akan ada promo penghabisan besar-besaran. Mantap ini buat promosi ini. Nah, ini untuk Gerhana Mountain View. Kemudian untuk jalannya sudah dicor, sudah didrainase juga, dan sudah ada listriknya. Fasilitas umumnya sudah ada food court, post security, dan toiletnya sudah ada. Ini sama videonya skip aja kan ya? Boleh berapa menit? Lumayan deh. Kalau emang sambil jelasin boleh Kang Ahmad sedikit. Nah ini biar lebih enak penjelasan ini dari pembeli. Ini ada tulisannya ya, jadi tetap walaupun nggak ada suaranya tetap ada penjelasan di tulisan. Nah tadi slide-slide tadi Bapak Ibu boleh di screenshot ya untuk menjadi bahan promosi juga. Insya Allah. Selain nanti mungkin juga Kang Ahmad akan share di grup, tapi tetap kita juga perlu mungkin catatan-catatan penting buat kita. Siap Kang, siap. Nah kemudian ada juga, ini keunggulannya sama ya, hampir sama kayak tadi. Kalau ini dia lebih komersil karena di jalur wisata, benar-benar di jalur utama wisata. Itu yang menuju ke Villa Kayangan, Nirvana Valley itu di Gerhana Mountain View. Jadi cukup menjanjikan untuk menjadi tempat villa di situ. Pemandangannya juga sama. Ini pemandangannya 180 derajat ya. Ini salah saya. Kemudian 10 menit ke Gunung Batu, 20 sampai 30 menit itu ke Villa Kayangan, Curug Cipamingkis, dan Nirvana Valley. Harga termurah saat ini 63 juta. Peruntukannya adalah kafling serbaguna. Bisa untuk villa. Kalau di Gerhana Mountain View ini semuanya bisa dibangun villa. Karena semuanya itu zona-zona kuning. Tolnya juga sama ya. Tol nanti next ke depannya itu adalah tol Sentul Karawang. Untuk
one gate system karena sudah ada post security-nya. Nah, selanjutnya ini yang ketiga Granada Gardenville di Bogor. Di sini juga sama, Granada Gardenville ini launching pada tahun 2022, tahun lalu persis bulan Mei. Alhamdulillah saat ini sudah sold out 165 kafling. Nah, yang paling banyak menjual Granada Gardenville ini adalah para mitra. Kemarin hampir semua kafling yang terjual di sini dari para mitra. Karena apa? Karena harganya di sini sangat murah, mulai 45 jutaan. Itu sudah dapat 100 meter persegi. Nah, di sini progresnya juga ada infrastruktur sudah dicor, fasilitas umum dan wisata sudah ada, yaitu ada progres pembangunan musola. Saat ini masih di pondasi. Nah, ini videonya. Konsepnya lebih ke kebun durian ya Kang ya? Berarti ya? Ya, kalau ini Halo Kang Ahmad, terputus suaranya. dia lebih ke kebun durian, bisa Villa Kayu dengan pemandangannya itu perkebunan durian. Nah, itu untuk Granada Gardenville ini, kalau untuk dari segi view yang paling bagus itu sebenarnya di Granada Gardenville, karena dia benar-benar kita melihat sekeliling itu pegunungan. Ada yang gunungnya dari dekat, ada yang gunungnya dari jauh. Itu kelihatan di Granada Gardenville. Nah, dia konser kafling di area perkebunan durian. Kalau Bapak-Bapak dan pernah dengar durian jonggol itu dari mana? Yaitu dari Antajaya. Antajaya itu tempat di belakangnya Granada Gardenville. Itu tempat pusat perkebunan durian. Durian jonggol namanya. Nah, kafling yang terdapat kebun di dalamnya, sudah ada kebun durian dan kebun vanili. Pemandangannya 360 derajat pegunungan, terdapat sungai kecil dan pemandangan kebun dan sawah. Dia lebih dekat ke arah Cianjur, yaitu ada wisata penangkaran rusa sama dekat ke GL. Nah, di sini poinnya itu harganya 45 juta per 100 meter persegi. Peruntukannya untuk apa? Peruntukannya untuk kafling semi permanen, untuk kafling villa semi permanen, yaitu Villa Kayu. Sama untuk tolnya itu tol Jor 3, yaitu tol Sentul Karawang. Untuk aksesnya juga sama, one gate system dan hunian eksklusif. Bapak Ibu juga bisa, silakan kalau misalnya mau mampir, silakan dihubungi koordinator marketingnya masing-masing. Khawatirnya gini, ketika Bapak dan Ibu mau mampir ke Granada Gardenville, koordinator marketing sedang ada di Mountain View, jadi saling koordinasi. Nah, mungkin malam ini itu dulu, Kang. Kita sebenarnya masih mau menjelaskan 3 produk lagi, tapi takutnya kebanyakan nanti bingung nih mau jualan yang mana. Mungkin itu dulu, Mas Suri. Oke, siap. Nah, ini Bapak Ibu sekalian 3 proyek yang tadi di-share oleh KM Kang Ahmad ya, koordinator marketing Kang Ahmad. Dari pertama yaitu, ya betul, jangan banyak-banyak nanti pusing gitu ya. Yang 3 proyek dulu deh, yang kemudian ini menjadi seksi yang biasa di Sekaliman yang ada di Bogor Timur. Nah, Bapak Ibu sekalian, tadi ada proyek Granada Land, Granada dengan konsep wisata Kang Ahmad ya. Tadi yang saya lihat berarti dari 1000 berapa total kapinya Kang Ahmad? 1.200, Kang. 1.200, dan yang sudah kemudian terjual 1.000 berapa? Yang sudah terjual 1.000, yang available itu tinggal 150. Yang masih available, yang sudah terjual itu 1.150 dari 1.300 kafling. Masya Allah, itu Granada Land ya Bapak Ibu sekalian. Tadi juga ada Granada Mountain View, yang dengan konsepnya apa Kang Ahmad tadi konsepnya? Kalau Mountain View ini dia konsepnya itu sama untuk villa rest area. Paling murah berapa Kang Ahmad kalau di Mountain View? Kalau di Mountain View paling murah 63 juta, Kang. Oh, itu masih bisa cincai nego, Kang. Oke, tinggal kemudian diolah aja ya calon bayarnya ya. Iya. Tadi kalau Granada Land berapa Kang Ahmad yang paling murah?
Kalau Granda Land itu yang paling murah 60 juta. Dia per 100 meter. Sampai tinggal sedikit, Kang. Tinggal sisa-sisa lah. Itu. Jadi lebih enak ini jualnya ini harga termurah ini 60 juta, tapi harga yang paling laris itu saat ini 80 jutaan loh gitu. Jadi kita memberikan, ada nih yang murah dan ada juga yang lagi bagus. Seperti itu, Kang. Iya, Masya Allah. Nah, terakhir tadi yang Grana Gardenville nih. Ini pertanyaan dari saya dulu ya, Kang Ahmad. Saya belum membacakan pertanyaan-pertanyaan dari mitra nih. Nanti Bapak Ibu kalau mau tanya silakan juga ditulis di kolom chat terlebih dahulu ya. Kalau untuk Granada Mountain View tadi yang termurah, Kang. Granada Mountain View. Untuk Granada Mountain View itu yang termurah 63 juta. Granada Mountain View, Granada Gardenville yang dengan konsepnya kebun vanili ya atau durian ya? Ya, kalau untuk Granada Gardenville itu paling murah 45 juta, kan? 45 juta masih ada 45 ya? 45 juta. Nah, saran saya seperti ini. Cara masarnya itu silahkan pasarin yang paling murah. Artinya nih, harga 45 juta 100 meter. Boleh deh survei. Masalah nanti survei kurang berminat, masih bisa kita arahkan ke Granada Land yang lebih mahal dan lebih bagus benefitnya. Yang penting kan datang dulu nih bayar. Masalah nanti dia kurang berminat karena kurang puas dengan fasilitasnya, bisa kita arahkan ke Granada Land, fasilitasnya lebih banyak, tapi harganya juga mengikuti seperti itu. Oke, siap. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya udah mulai memasuki sesi tanya jawab nih, yang bisa Bapak Ibu tulis di kolom chat, juga nanti boleh bertanya secara langsung ya. Dan sebelum mungkin bertanya secara langsung, Kang Ahmad, ini juga ada pertanyaan dari beberapa teman-teman di kolom chat nih, Kang Ahmad nih, tentang optimalisasi ring 1 nih. Ini gimana caranya Kang Ahmad untuk bisa optimalisasi ring 1? Apakah kemudian kita kirim database aja ke Kang Ahmad atau kemudian kita follow up terlebih dahulu atau gimana nih? Misalkan saya punya nih Kang, kurang lebih dari 100 kontak yang saya punya, itu ada sekitar 50 kontak yang prospek yang kira-kiranya rasa-rasanya cocok nih untuk bisa beli kafling gitu. Nah, ini gimana Kang caranya untuk bisa memanfaatkan ring 1? Nah, caranya itu sekarang saya sempat ngelihat itu banyak dari mitra ini kurang pede, Kang. Kurang pedenya itu apa? Dia langsung mengirimkan kontaknya ke kita. Padahal itu mereka itu lebih nyaman kalau misalnya yang berkomunikasi itu adalah rekannya sendiri atau saudaranya sendiri. Betul. Karena kalau misalnya langsung, contoh nih, saya dikasih data, namanya itu adalah Pak Zainal. Misalnya Pak Zainal ini Cabu yang dikasih nomor. Halo, Assalamualaikum Pak Zainal. Perkenalkan saya Ahmad. Saya mendapatkan nomor Pak Zainal dari Ibu Putri. Ibu Putri ini katakanlah mitra. Ibu Putri, mohon izin sebelumnya saya ingin memperkenalkan produk kami. Itu kurang nyaman, Kang. Lebih enak itu langsung dari Ibu Putri ke Pak Zainal. Itu banyak adalah beberapa mitra kita itu yang kurang pede untuk menawarkan langsung. Padahal kalau dipikir-pikir, barang kita ini kan juga bukan barang yang dalam tanda kutip yang berbahaya atau yang kurang etis untuk dijual, seperti halnya obat-obatan. Kita barangnya ini kan barang yang bagus nih. Kenapa kita harus malu seperti itu, Kang? Nah, lebih enak itu kita tawarkan langsung. Dan caranya gimana? Caranya kita cukup mempelajari produk knowledge, itu cukup gampang kok, Kang. Copywriting itu kalau misalnya dibaca dan dipahami itu sudah bisa menjelaskan apa yang kita jual, Kang Mas Suri. Oke, siap. Nah, kembali mungkin di pertanyaan Bu Neneng. Tadi ya, Granada Mountain View masih ada nggak sih yang harganya 45 juta? Gitu. Berarti sudah nggak ada ya, berarti ya, Pak Ahmad ya? Sudah nggak ada, Kang. Mountain View. Oke. Terus juga kemudian dari Pak Edi Purwanto, yang dimaksud cash bertahap itu seperti apa sih, Kang, sebenarnya? Oke, baik, siap. Jadi di skema penjualan di kita itu adalah cash keras dan ada juga cash bertahap. Kita berbicara yang pertama itu cash keras. Dan kita usahakan tuh untuk beli cash keras. Tujuannya apa? Ya tujuannya
pembayarannya cepat, pencairan fee-nya juga cepat. Itu Kang. Nah, cash keras ini bagaimana catatannya? Catatannya itu adalah cash keras itu maksimal 14 hari lunasan Kang Mas Suri, dengan toleransi itu sampai 30 hari. Artinya dalam waktu dia booking pertama sampai 14 hari itu harus lunas Kang Mas Suri. Itu cash keras ya. Itu namanya cash keras. Dalam Terkadang 1 ada bulan yang berarti. kurang dari 1 bulan. Kadang ada yang meleset itu seperti ini. Kang Ahmad, saya depositonya belum cair nih, nanggung di tanggal 20. Namanya masyarakat awam kan kita tetap ikutin ya masalah dia deposito ke bank. Masih tanggal 20 nih kita depositonya. Ya udah, kita tunggu terlebih dahulu untuk kemauannya beliau. Berarti mulur dari hari ke-14 ke hari 20. Itu nggak apa-apa, masih bisa cash keras. Kalau misalnya tidak bisa cash keras, bagaimana? Kita ada opsi namanya itu cash bertahap. Cash bertahapnya itu selama 3 bulan. Jadi selama 3 bulan itu misalnya dari total harga 60 juta dibagi saja. Misalnya pembayaran pertama itu 20 juta. Nanti pembayaran seterusnya itu sama 20 juta. Seperti itu kan. 3 bulan Dan ya. lebih baik lagi dari hari pertama sampai hari ke-14 sudah 50% Kang Mas Suri. Biar segera cair ya komisinya. Iya, biar segera cair, biar tujuannya juga para pembeli ini cepat balik nama AJB-nya Kang Mas Suri. Oke. Kan semakin cepat lunasan, semakin cepat juga tuh proses legalitasnya. Oke. Berarti kalau disebut cash bertahap, dia kurang dari 1 bulan atau kurang dari 1 bulan ya Kang Ahmad ya. Tapi kalau yang Cash keras dimaksud itu 14 hari. Cash keras 14 hari ya. Tapi kemudian yang bertahap adalah ya lebih 3 bulan ya Kang Ahmad ya. Nah, kira-kira ada perbedaan diskon nggak sih kalau yang cash keras dengan cash bertahap itu? Itu ada Kang. Jadi cara menjualnya seperti ini. Contoh nih, harga cash keras ini adalah 60 juta. Pertama kita berikan diskon itu, diskon yang cash bertahap. Biasanya itu kita mempunyai proses itu harganya itu 70 juta. Harga awal itu 70 juta. Dan promonya itu harganya 65 juta. 65 juta ini berlaku hanya untuk yang cash bertahap. Kalau mereka mau ingin cash keras, ya mereka harus kalau misalnya mereka mau nambah diskon lagi, bisa diberikan diskon lagi untuk cash keras menjadi 60 juta. Oke, siap. Jadi dituruninnya dari ini Kang, dari atas Kang. Oke, siap Kang Ahmad. Dan ya lanjut pertanyaan dari teman-teman yang lain. Kang, untuk kapling yang di GGV ya, yang tadi kebun durian ya. Nah, itu sejauh ini udah ada yang ini belum berbuah belum Kang? Atau memang biasanya sih berapa tahun sih untuk kapling kalau durian itu rata-rata untuk berbuah itu? Untuk saat ini untuk yang durian itu masih belum berbuah, karena untuk Gardenville ini kan kita masih 1 tahun ya Kang Mas Suri ya. Oh iya. Dan untuk durian cangkok itu dia masa panennya itu sekitar 5-7 tahun Kang Mas Suri. Itu baru panen. Oh iya. Berarti masih proses pemeliharaan ya atau perkembangan ya. Betul. Nah, ini juga ada pertanyaan lanjut dari Pak Prasaja. Untuk produk yang bagi kami nih para pemula, kira-kira manakah yang mudah untuk kami pasarkan? Project mana nih yang recommended dari Kang Ahmad untuk bisa kita pasarkan? Yang rata-rata mitra marketing ini closing di project itu. Siap. Ada 2 cara. Yang pertama ini kita kasih, ini yang pertama ya. Yang pertama ini kasih produk yang harganya itu paling murah. Yang pertama itu kenapa yang paling murah? Intinya kan kalau harga paling murah itu ada rasa, murah banget sih, pinginlah ke sana. Itu ada di Garanda Gardenville. Tawarin Garanda Gardenville terlebih dahulu untuk memberikan informasi yang lebih murah. Ketika buyer ini disurvei, dia bisa melihat kualitas
dari harga tersebut tuh kualitasnya seperti apa. Ketika dia kurang berminat, misalnya kurang berminat dengan kualitas yang harga termurah, ya kita tinggal geser aja langsung ke Granada Land yang kualitasnya bagus, yang 90% pasti closing. Itu bisa. Itu cara pertama, Kang. Kita kasih harga yang termurah terlebih dahulu. Ketika sudah survei, misalnya kurang berminat, bisa kita arahkan yang ke Granada Land. Tapi kita tetap tujuannya itu untuk mengclosingan di Granada Gardenville. Nah, kemudian yang kedua itu lebih gampang lagi ke Granada Land. Di Granada Land ini sudah terbukti 1.100 kafling sudah terjual. Artinya 1.100 kafling aja udah terjual, masa ya nggak mau jadi yang 1.101 seperti itu, Kang? Iya, siap. Itu, Kang. Berarti kalau mengambil porsi harga, bisa ditawarkan harga termurah yang ada di Granada Gardenville, yang ada kebun durian ya. Tapi kalau harga yang standar dengan fasilitas yang tentunya juga tidak kalah saing gitu ya, bisa di Granada Land ya. Tinggal kemudian diolah saja gitu ya. Sebenarnya dimanapun potensi berarti Kang Ahmad ya? Semua produk kita itu menjual, Kang. Iya. Semua produk kita menjual. Tinggal kemudian melihat fasilitas yang didapatkan saja dari masing-masing proyek gitu ya, Kang. Betul, Kang. Ya ibaratnya, mohon maaf ya, orang yang mau belanja sayur aja tiba-tiba ditawarin kafling juga mau beli, Kang. Itu kan artinya siapa saja itu bisa menjadi prospek kita, Kang. Betul. Oke, siap. Nah, ini mungkin menjawab juga pertanyaan Pak Kusnadi, mengapa di Granada Gardenville hanya bisa dibangun villa semi permanen yang peruntukannya hanya kebun? Apakah kemudian memang bukan zona kuning, Kang Ahmad, di Granada Gardenville? Zona apa nih, Kang, banyaknya? Kenapa Granada Gardenville itu harganya murah? Karena ya kualitasnya pun juga terbatas. Kan ada harga, ada kualitas. Di Granada Gardenville ini memang untuk zonanya itu zona hijau, Kang. Zona hijau tapi bisa dibangun villa, Kang. Bukan yang dia hijau itu hijau sawah. Karena di Granada Gardenville ini hijaunya itu hijau perkebunan, bisa untuk pemukiman. Pemukimannya ini nanti semi permanen ya, Kang ya. Jadi ya ada harga, ada barang, seperti itu. Oke, siap. Nah, untuk Granada Land yang tadi konsepnya kafling wisata, Kang Ahmad, itu bisa dinaikin ke SHM nggak, Kang? Ini pertanyaan juga dari Pak Marno nih. Gimana, Pak? Bisa diulangin? Jadi dari Pak Marno nanya juga nih, Kang Ahmad, apakah untuk di proyek Granada Land yang konsepnya kafling wisata gitu ya, Granada Land, itu bisa SHM nggak sertifikatnya? Atau memang sejauh ini AJB aja? Dan bagaimana, Kang? Siap. Untuk saat ini, sebagai contoh, saya tinggal di saat ini masih di Bogor, di Cilengsi, di Medland. Itu untuk proses SHM itu 1-2 tahun, Kang Mas Suri. Artinya memang di peraturan daerah lah, di Bogor ini cukup lama, Kang Mas Suri, untuk bisa menaikkan SHM. Nah, untuk di Granada Land itu kita menjanjikannya itu AJB terlebih dahulu. Itu sekitar 3-6 bulan free AJB. Kenapa kita free-nya AJB terlebih dahulu? Karena khawatirnya kalau misalnya kita menjanjikan SHM terlalu lama, Kang Mas Suri. Kalau waktu lebih dari setengah tahun itu kan kurang nyaman. Mereka kurang nyaman. Kita menjanjikan yang pasti saja sudah balik nama AJB. Free AJB, Kak. Free Beda AJB. halnya dengan di Ciwidey. Di Ciwidey itu bisa SHM langsung cepat. Karena memang di sana dekat dengan pemerintah pusatnya ya, dekat di Bandung ya. Berbeda dengan Kabupaten Bogor ini kan sudah terluas, masyarakatnya banyak, masih banyak. Nah, kalau misalnya di Bandung ini langsung dijanjikan SHM itu karena prosesnya cepat, Kang Mas Suri. Di sana lebih cepat. Makanya tidak membuat pembeli kafling ini nunggu-nunggu SHM. Kalau misalnya itu diterapkan di Bogor itu rentan untuk developernya, Kang. Khawatirnya masyarakat nunggu-nunggu, pembeli kafling nunggu-nunggu, kitanya kewalahan untuk menjanjikan SHM. Oke, siap. Berarti free sampai AJB ya di yang proyek di Bogor Timur. Nah, walaupun demikian Bapak Ibu, walaupun cuma sampai AJB, itu menjadi syarat untuk naik ke SHM gitu ya.
Bisa tetap di-SHM-kan, ya. butuh Bisa waktu dia. 1-2 tahun. Nah, kita nggak mau langsung nge-SHM, khawatirnya nunggu terlalu lama, Kang. Bisa Oke, diproses SHM. betul. Karena memang bolanya kan ada di ini ya, di administrasi pemerintahan gitu ya, bukan di kita gitu ya. Kita mah pengen bisa cepat gitu ya, cuma kan kita juga terbatas dengan izin dan sebagainya gitu ya. Silakan nanti juga itu yang kemudian. Nah, sebenarnya juga Kang Ahmad, kalau untuk naik ke SHM, apakah lewat developer atau lewat mandiri juga bisa, Kang? Misalkan saya punya beli kafe nih di Granada Land. Sertifikatnya kan free-nya sampai AJB, Kang. Saya mau meningkatkan ke SHM, tapi saya nggak mau lewat developer, saya lewat mandiri saja. Itu boleh apa nggak? Atau gimana? Boleh, Kang. Boleh. Itu lebih bagus karena kita mungkin terlalu lama. Misalnya lewat developer itu, kenapa lewat developer itu tidak dianjurkan? Karena developer itu biasanya itu ngumpulin terlebih dahulu, Kang. Kita itu ngumpulin berkasnya itu misalnya nunggu sampai 30 berkas masuk, kita baru naikkan ke SHM. Kenapa harus nunggu 30 dulu? Karena namanya kita harus komunikasi ke lurah, kemudian ke notaris itu kan butuh waktu yang lama ya, Kang ya. Mending kita sekalian kolektif. Jadi sangat bagus itu mandiri. Mandiri itu langsung ke notarisnya. Itu bisa. Oke, siap. Tentu kalau lewat developer ada biaya tersendiri ya, Kang Ahmad ya. Berapa, Kang Ahmad, terakhir infonya? Kalau untuk naik ke SHM, untuk SHM melalui kita ke developer itu 12 juta per 100 meter. Per 100 meter. Oke. Betul. Oke, siap. Ini juga menjawab pertanyaan dari Pak Alim Sanusi. Dan ini pertanyaan dari Pak Supriyadi nih, Kang Ahmad. Menurut info dari Coach Ihsan, Pak Ihsan, itu ada harga yang 45 juta tapi luasnya 60 meter. Nah, ini di mana, Kang Ahmad, yang adanya? Ya, memang di Granada itu ada yang harganya itu 48 juta. 48 juta itu cuma untuk luasnya itu 60 meter persegi. Itu berada di Blok F. Blok F itu ada di mana? Blok F itu berada di bawah campsite. Kalau misalnya Bapak dan Pak Haji pernah ngelihat Granada Land, itu di bawah tempat camping itu ada namanya Blok F. Di situ luasnya itu 60 meter persegi per 100 meter. View-nya sangat bagus. Dan masih ada, sangat bagus. Masih ada. Masih ada. Tapi itu ini ya, konsepnya itu jalan setapak, Kang. Karena kan 60 meter persegi nih. Parkir mobilnya itu atau parkir kendaraannya itu digabungin. Terpadu. Yang umum ya? Terpadu. Oke. Jadi untuk ke travelingnya atau ke rumahnya atau ke villanya nanti pakai jalan setapak. Sudah dibuatin jalannya, sudah jadi. Oke. Siap. Nah, ini terus ada Pak Yam ya. Saat Cabuy datang untuk survei kafe yang seharga 45 juta, tadi di Granada Gardenville mungkin ya, Kang Ahmad, yang 45 juta ya, yang per 100 meter. Betul. Tapi oleh marketing darat di closing di kafe yang lebih mahal. Apakah mitra marketing freelance ini dapat leads tersebut tetap dapat fee nih, Kang Ahmad? Jadi misalkan nih, udah kita follow up di Granada Gardenville yang harganya 45 juta. Tapi kemudian konsumen cabuynya gitu, pengen di-upgrade gitu ya. Akhirnya belinya di Granada Land. Gitu. Nah, apakah kemudian mitra marketing tetap dapat fee-nya apa enggak, Kang? Tetap, Kang. Jadi, mitra ini, bagusnya di Skariman ya, mitra ini bisa jualan di mana saja. Selama di Skariman. Jadi mau ngirim sekali di Granada Land nggak cocok, kita bisa alihkan ke Kiater misalnya, itu juga bisa, Kang. Itu tetap atas nama mitra. Dengan catatan mitranya ini ikut terus memfollow up ya, Kang ya. Cuma biasanya kita juga maintenance. Artinya gini, ketika dia udah datang di Granada Land tapi nggak cocok, kita tanya nih, Bapak emang carinya yang seperti apa, Pak? Kita punya banyak project, barangkali proyek tersebut itu cocok dengan kebutuhannya Bapak. Nah, di situ kita bisa mindahin tuh dari yang interestnya ke Granada Land bisa dipindahin ke Granada Waterfall Theater yang lebih dingin misalnya. Itu bisa, Kang. Masih tetap leads-nya mitra, haknya mitra. Cuma untuk fee-nya tetap mengikuti regulasi ya, Kang ya. Iya. Fee-nya tetap mengikuti ketentuan yang ada di masing-masing proyek berarti ya, Pak Ahmad ya? Betul.
Tetap, tapi tetap jangan khawatir Bapak Ibu, tetap mendapatkan komisi ya, karena memang closingnya di Project Iskarimat. Masya Allah, luar biasa ya. Apa nih Pak Ivan Januar, jadi yang 45 juta sudah habis ya? Masih ada Pak, tadi udah dijelasin sama Pak Ahmad ya, cuma memang tinggal sedikit. Marketing darat dan fee marketing, pembagian fee-nya bagaimana? Tadi sudah jelasin Kak Ahmad ya, pembagian fee yang kemudian 10%, gimana? Mangga, mungkin dijelasin sedikit lagi, sepil aja sebenarnya. Sebenarnya untuk fee itu kita sangat menganjurkan mitra itu untuk ikut hadir mendampingi calon buyer survei. Karena apa? Karena ketika contoh nih Kang Masuri ikut mendatengin omnya ke Grandaland, itu lebih gampang Kang untuk mengclosingkannya. Karena Kang Masuri ikut ngebantu eksekusi nih, Kang Masuri nih. Betul. Betul kan Kang ya? Betul. Tapi lebih percaya sama saya. Betul, lebih percaya dengan Kang Masuri. Tapi kalau misalnya omnya Kang Masuri ini langsung ke saya butuh adaptasi lagi nih ke omnya Kang Masuri nih. Apakah omnya Kang Masuri ini saya melakukan pendekatan dulu Kang, melakukan pendekatan, kemudian baru bisa masuk dan cair untuk mengeksekusi. Eksekusi ini artinya mengclosingkan lah, seperti itu. Nah, kita sangat menganjurkan kalau Bapak Ibu itu ikut hadir. Nah, kenapa ada potongan 2%? Nah, potongan 2% itu biasanya nyun sewu ya Pak ya. Biasanya ini contoh nih, di Grandaland ini kan sangat luas Pak. Terkadang Kang Ahmad butuh bantuan orang lain untuk nyopirin misalnya, atau untuk bantu ngecapin. Kalau misalnya di lapangan itu biasanya kita butuh banyak kecap untuk bisa closing. Bukan kecap dapur ya? Bukan. Kita butuh ini Kang, butuh banyak, butuh inilah, banyak, kita butuh bantuan pihak lain, bukan hanya Kang Ahmad saja nih yang eksekusi. Kita butuh satu orang lagi biar enak eksekusinya gitu Kang. Biar lebih meyakinkan konsumen gitu ya. Biar lebih meyakinkan konsumen. Bahkan kadang Kang Ahmad misalnya ada tenaga kerja harian lepas tuh, nih ada tukang nih, biar tukang aja deh yang ini yang memberikan apa ya, testimoni, nanti akan ada tol di mana, itu biasanya tukang paham akan ada tolnya di mana. Kemarin saya closing, kebetulan ada tukang kebun Kang lagi nyiramin, itu ikutin aja Kang, ikut ngomong gitu, ngomporin tukang. Untuk menjelaskan bagaimana kemudian proses biar menuju closing ya. Nah, Kak Ahmad, kalau dari segi promo nih, ini pertanyaan juga dari Pak Winarno. Masing-masing proyek promonya apa aja selain diskon? Apakah nanti sesuai event atau bagaimana? Kak Ahmad, promo-promo selain diskon. Ini sebenarnya hampir semua promo itu bentuknya sama Kang. Semua masyarakat sebenarnya sih hampir mengerti lah terkait promo. Promo itu kan, namun terkadang ada promo itu yang promo yang besar-besaran Kang. Contoh nih kayak misalnya mau ada acara grand launching atau acara penghabisan kafling, itu promonya biasanya lebih besar. Nah, lebih enak lagi itu sudah dijelaskan Kang, promonya itu ada di setiap copywriting. Jadi ketika misalnya Kang Isal menjelaskan copywriting, meng-share copywriting, itu di situ ada promonya. Karena setiap promo itu setiap bulannya itu bisa berbeda-beda. Cuma yang ada pastinya itu, yang pasti ada promonya. Makanya bahasa enaknya itu silakan survei aja, nanti kita bantu untuk tambahan diskonnya. Itu Kang. Oke. Penting ada bahasa seperti itu. Iya. Berarti setiap survei ataupun setiap event tentu kita terus ada ini ya, promo ya. Promonya menarik pun sesuai biasanya, misalkan nih promo Ramadan tentu berbeda dengan promo akhir tahun gitu ya Bapak Ibu sekalian. Nah, itu sesuai event juga ya Bapak Ibu. Tapi sejauh ini berarti tetap promo diskon ya. Jadi selama belum ada event dan sebagainya, promonya promo diskon. Nanti kalau ada event yang kemudian besaran, ya akhir tahun kah, Ramadan, atau nanti dalam dekat ini ada event lagi gitu ya. Nah, itu dimanfaatkan untuk promo-promo tambahannya gitu ya Kang Ahmad ya. Betul. Masya Allah. Makanya lebih enak itu ajak aja survei aja dulu.
nanti kita kasihlah diskon gitu. Main aja dulu, liburan dulu aja gitu ya kalau kasih proyek kita. Ya. Nah, Kang Andre juga ini udah tadi dijawab ya pertanyaannya, bisa dinaikkan ke SHM dari AJD. Nah, pertanyaan dari Kang Irfan, kafling yang tadi pohon durian, Kang Ahmad, itu satu kafling itu dapat bonus bibit durian nggak? Dan kalau dapat bonus itu berapa, Kang? Pohon durian. Kalau untuk durian itu satu, Kang. Untuk yang di Gardenville atau di Gardenville? Gardenville itu 2. Gardenville 2, Kang. Oh, berarti itu free. Free ya itu ya bibit durian free. Itu ya. Oke, boleh ditanam dua-duanya di sana atau gimana teknisnya, Pak? Itu pasti ditanam di sana, Kang. Karena memang tanahnya itu cocok untuk tanaman durian. Tapi walaupun misalkan ada konsumen, saya mau bawa satu, boleh nggak tuh, Kang? Boleh aja, Kang. Kan haknya konsumen. Oh iya, haknya konsumen tetap ya. Berarti gratis 2 bibit pohon durian kalau pembeliannya di Granada Gardenville. Betul. Kalau di Granada Land ada gratis bibit pohon atau gitu? Gimana, Kang? Untuk Granada Land itu dia tanaman buah dalam pot, Kang. Itu biasanya ada pohon mangga, pohon jeruk, tergantung nanti di bloknya, Kang. Oke. Kalau di Granada Land itu memang untuk bangun villa, Kang. Jadi kalau misalnya ditanam pohon pun juga nanti kan ujung-ujungnya mau buat villa. Betul. Oke, siap Pak Ahmad. Nah, ini dari Kak Kiki ya, jadwal gatheringnya kapan? Insya Allah Kak Kiki nanti kita masih nyusun nih jadwal gatheringnya nih, karena kita masih ada beberapa agenda yang belum kita selesaikan. Nanti secepatnya kalau sudah kemudian ada waktu ya dari kita udah siap juga, nanti informasinya akan diberikan oleh leadernya masing-masing. KM-nya masing-masing nanti akan mengundang Kak Kiki, mengundang Bapak Ibu sekalian untuk hadir gathering di lokasi proyek. Kapan itu? Insya Allah tunggu dulu saja ya. Sejauh ini masih disusun prosesnya, progresnya, dan sebagainya. Nah, ini dari pertanyaan Pak Hikmawan. Kebanyakan cabul mau survei ke lokasi itu biasanya tertarik karena apa ya, Kang ya? Kalau cabul mau survei ke lokasi, yang kebanyakan datang melalui ring 1 nih, atau teman kita ini? Yang pertama itu trust, Kang. Trust. Selain trust, tertariknya kenapa? Jadi, trust itu yang nawarin itu kita itu memang terpercaya, Kang. Oh, saya kenal Kang Masuri orang baik, ternyata dia lagi jualan kafling nih, saya minat nih, itu pertama. Kursinya lepas. Siap. Oke. Tadi yang pertama adalah trust, karena memang ring 1 ya orang yang kita sudah kenal gitu ya. Yang kedua tentunya tadi disampaikan sedikit ya tentang value yang ada di lokasi proyek masing-masing. Biasanya juga kita mengundangnya ke Granada Land ya, yang sudah sambil wisata gitu ya, sambil lihat-lihat, sambil main-main. Tapi memang tergantung calon customer kita ya, tergantung teman kita, rekan kita, dia maunya minatnya seperti apa nih kira-kira healingnya. Mangga Kang Ahmad dilanjut. Karena trust, Kang. Ya. Trust sama kita sebagai penjual. Yang kedua itu benefit. Benefit apa sih yang bisa dia dapat ketika survei? Contoh, orang Indonesia itu lebih suka itu diskon, Kang. Kayaknya mau belinya sampai sayur-sayuran pun juga mohon maaf. Kan nego. Tes diskon. Nah, sama Kang, kita tiap event itu memiliki diskon dan penawaran promo, Kang. Oke, siap. Oke, Kang Ahmad tadi sempat terputus-putus suaranya. Sudah. Insyaallah mudah-mudahan ini udah agak jelas. Kang. Ya. Udah. Aman. Nah, Kang, ini untuk proyek udah aman insyaallah ya. Nah, Kang Ahmad, untuk proyek GGV atau Granada Gardenville yang tadi itu yang konsepnya kebun durian gitu ya. Iya. Ini kan gratis perawatan promo, Kang, yang penting Kang, promo. Nah, untuk Granada Gardenville, Kang Ahmad, ini kan biaya perawatannya gratis selama 1 tahun. Nah, tahun berikutnya perawatannya gimana, Kang?
Wah, terlempar sepertinya Bapak Ibu ya. Tadi sempat putus-putus, suaranya sekarang terlempar. Insya Allah. Biasanya seperti inilah kendala di Zoom ya. Atau teman-teman KM di sini boleh kalau mau kemudian sambil jawab ya, diaktifkan voice-nya. Kang Ahmad masih dalam proses masuk lagi nih ke Zoom-nya nih. Sini ada Kang siapa? Ya. Halo Bang. Iya Pak Tony. Iya tuh saya sempat membaca apa itu Pak di apa WA itu ya. Dalam apa untuk menawarkan ke bayar itu tidak apa kita tidak boleh sementara ngasih market plan ke Google Map-nya itu apa petanya itu apa press list-nya. Press list juga Pak, nggak boleh. Iya betul. Itu maksudnya kita nawarnya nanti cuma mengajak aja gitu Pak, kita ke propertinya itu. Jadi kita cuma mengarahkan dulu sementara gitu ya. Betul. Ya, jadi sebenarnya Pak Tony ya, kenapa kemudian kita tidak sangat tidak menyarankan untuk calon customer tidak langsung diberikan lokasi maps gitu ya, karena khawatir tiba-tiba datang gitu tanpa sepengetahuan kita. Itu yang pertama. Jadi tetap di follow up dulu, ayo mau datang enggak gitu. Kalau insya Allah beliau mengatakan, ya insya Allah saya mau datang nih di hari Sabtu atau hari besok atau tanggal sekian gitu ya. Baru kemudian nanti kita arahkan. Oke siap, nanti kabarnya lagi. Biasanya H-1 nanti kita tanya lagi, Pak jadi datang nggak ke lokasi? Oh jadi insya Allah nanti kita kami berikan nih lokasinya. Jadi tetap ada follow up. Jadi jangan langsung tiba-tiba calon customer nanya minta maps-nya, terus kemudian dikasih, ya khawatir tadi menjadi back news ya kalau kemudian di tengah-tengah kita biasanya seperti itu. Terus juga termasuk juga press list, kenapa kemudian tidak kita kasihkan di awal kepada calon customer? Pasti calon customer kita bingung Bapak Ibu sekalian, karena dalam satu project aja itu banyak blok gitu ya, banyak blok, harganya berbeda-beda, nomornya juga gitu ya, termasuk juga nanti diskonnya. Jadi jangan kemudian disampaikan terlebih dahulu press listnya, karena nanti kita akan ada diskon khusus bagi kemudian calon customer kita. Seperti itu sih Pak. Kang Mas Turi nanya. Ya, Kang siap. Mas Turi. Pak Ahmad udah aman? Kang Ahmad nanya nih, ada beberapa pertanyaan. Siap, mangga Pak Subri. Ya, yang pertama saya mau tanya, kebetulan rencana hari Jumat nanti kita mau berangkat ya. Siap Pak Haji. Kang Ahmad mana udah? Siap Pak Haji. Oh iya. Ini DP minimal berapa persen ya dari harga total yang pertama? Oh, kemudian tadi cicilan angsuran keras apa cash keras ya, angsuran 3 bulan ya, maksimal 3 bulan ya, maksimal 3 bulan. Ya. Nah, saya presentasi yang 5 juta itu jalannya tetap 5 meter. Tadi penjelasannya ya setapak gimana Pak? Betul Pak. Ya tapi tadi presentasi di kantor itu malah makanya tertarik mau berangkat survei itu sekitar 10 orang nih hari Jumat rencananya, mudah-mudahan doain sama jadi gitu kan. Takutnya nanti saya salah persepsi tuh seperti itu. Nah, terus yang harga 60 juta dan 80 juta saya baca di apa press itu di situ ada 88 juta ya. Terus yang 60 juta, nah kemudian diskonnya itu kita nggak jelas diskonnya ya. Diskonnya apa nanti sesuai dengan penjelasan dari KF atau dari perusahaan atau gimana tuh? Kami tadi belum bicara tentang diskon seperti itu. Terus yang terakhir, kalau nanti kita mau bawa ke Granada Gardenville, kita nanti ngepostnya di Canada Land dulu gitu atau gimana? Baru nanti akan dibawa tim survei. Ya, taruh di mobil di sana gitu. Gimana tuh Pak? Terima kasih. Siap. Mangga Kak Ahmad langsung dijawab. Mas Suri, boleh ini nggak? Saya itu share screen buat ini press list. Oke, siap. Ya, sudah Kang. Mangga Kang. Ini sebentar, saya
kirimin screen. Kelihatan nggak, Kang? Oke, aman kelihatan. Kita lihat yang paling laris ya di blok J2. Ini contoh nih Pak Haji nih. Ya, kita jadi baca pertama proses itu di paling kiri Pak Haji. Paling kiri ya. Ini yang J2 ini harganya 91 juta. Ini lagi promo loh, harganya 87 juta. 87 juta ini hanya untuk yang cash bertahap, 87 juta. Contoh gini nih. Pak Supri, kurang dong, masa 87 juta doang, harganya tambahin lagi lah. Yaudah, kita tambahin lagi harganya 82 juta. Dengan catatan 82 juta ini harus cash keras. Jadi mereka aja mau beli ke kita, nge-push nih harganya. Ya kita harus push balik. Kita push balik itu dengan cara bayarnya cash keras. Itu Pak Haji. Jadi kita kasih harganya itu 91 juta terlebih dahulu. Kemudian kita kasih diskon nih, harganya 87 juta nih dari harga 91 juta. Nah, kalau misalnya di situ dia cukup, ya udah itu menjadi harga cash bertahap Pak Haji. Tapi kalau misalnya dia masih nego lagi, kita kasih harga 82 juta di sini. Di sini Pak Haji. Ya, harga 82 juta di sini. Itu harga cash kerasnya 82 juta. Halo? Ya, lanjut Kang Ahmad. Ya, itu Pak Haji. Gimana kira-kira? Masih ada ini kendala? Ini jadi hampir semua press list yang ada di kita itu seperti itu cara ngebacanya. Jadi harga normal itu kita sebut nih harga normal. Harga normal yang ini sekarang yang ke blok C contohnya nih, harga normal 68 juta, harga normal. Yaudah kita kasih diskon jadi harga 65 juta. Itu untuk cash bertahap. Ketika dia minta nego lagi jadi harga 60, bisa kita kasihkan harga 60 juta tapi harus bayarnya cash keras dalam 1 bulan lunas. Baik, Kang Ahmad, tadi pertanyaan kedua nih Kang nih, apakah kemudian ke Granada Land dulu atau kemudian langsung ke Granada Garden Field? Mungkin kembali lagi ya ke Pak Supri ya, tadi menjelaskan kepada calon customer itu di mana dulu nih? Ke Granada Land dulu atau Granada Garden Field? Kalau memang di Granada Land berarti di boleh di Granada Land langsung boleh Pak. Di Granada Land boleh langsung di Granada Land. Di Granada Land kan itu lebih banyak penawaran. Ada harga yang 48 juta tapi 60 meter persegi masih bisa. Kualitasnya juga bagus Pak, dengan kualitas yang ada wisata dan food court seperti aula, harga 60 juta itu sudah worth it Pak. Oke, siap. Berarti boleh Pak Supri di Granada Land dulu gitu atau sesuai nanti tadi ya kemarin. Itu boleh Pak di Granada Land dulu. Dan kembali lagi berarti Pak Supri tadi pertanyaan ketiga apa ya Pak? Lupa. Mana beliau? Hilang. Pak Ahmad lagi share screen apa nih? Sebentar, kita ada lagi ini Kang. Sebentar. Mana? Hilang dari Zoom. Nah, ini. Nah, marketing official Granada. Ini kita semua adalah marketing official Granada, Bapak Ibu. Jadi nanti kita persiapkan ya Kang Masuri ya untuk foto profil, betul ya Kang ya? Betul. Nanti kita siapkan, itu sudah ada template-nya. Jadi contoh gambar kita di bawahnya itu ada tulisan marketing official Granada. Tujuannya apa? Tujuannya adalah karena calon buyer itu tertarik dan trust kepada marketing yang terpercaya. Karena ketika kita tidak menunjukkan kita itu adalah marketing official, khawatirnya itu ada keraguan yang tadinya mau beli, tapi kok ini marketingnya beneran nggak ya? Ini marketingnya
eh, dia ada niat modus tipu-tipu nggak ya, seperti itu. Jadi kita buat marketing official Granada. Nah, cara untuk menjadi marketing official Granada itu seperti apa? Kita yang penting harus jualannya itu secara konsisten. Jangan angin-anginan. Kita habis jualan Granada, besok enggak, kan jadi bertanya-tanya, ini dia masih jadi marketing Granada nggak ya? Yang tadinya udah mau beli, ngelihat kita nggak beli, jadi nggak minat lagi beli sama kita, malah cari marketing lain yang masih jualan. Khawatirnya seperti itu. Kemudian yang kedua, baiknya sih menjual satu project developer. Jadi khawatirnya gini nih, ketika kita tidak melarang Bapak Ibu jualan kafling di tempat lain, kita tidak melarang, cuma kita hanya meluruskan aja Pak. Takutnya ketika saya jualan Granada, besok jualan Alfamart atau produk lain lah, seperti Harmoni atau Nuansa Alam. Jadi ada pertanyaan, ini sebenarnya dia marketing asli nggak sih? Masa apa aja dijualin? Takutnya ada asumsi negatif ke kita sebagai penjual. Makanya kalau saya menyarankan itu, ketika kita jualan satu project developer, maka akan ada trust ke kita sebagai marketing asli atau marketing official. Tuh. Oke, siap. Tadi Pak Supri pertanyaan terakhir apa Pak ya? Lupa tadi. Lupa, putus nih tadi WiFi saya, makanya saya ganti dengan hotspot nih pakai itu apa. Oke, siap Pak Supri. Mudah-mudahan nanti di hari Jumat ya berarti ya Pak Supri ya? Insya Allah hari Jumat. Insya Allah, siap. Oh itu DP, Mas Suri. DP minimal berapa persen? Tuh bisa nggak diangsurnya katanya lebih dari 3 bulan? Itu udah dapat di sana angsurannya. Maksudnya angsuran misalnya 45 juta, DP-nya berapa persen dulu, nanti lunas 45 jutanya tuh bisa nggak sampai 1 tahun gitu. Lebih dari 3 bulan. Kalau 1 tahun berarti nanti komisinya juga 1 tahun Pak Supri. Nah, terus yang berikutnya, komisinya itu apakah setelah dapat bayar DP atau bayar lunas gitu komisi kita tuh? Gimana tuh? Ayo mangga Kang Ahmad. Ya, mangga Kang Ahmad. Saya jawab ini dulu ya Pak, komisi dulu Pak. Karena komisi ini kan tujuan utama ya Pak, betul ya. Jadi betul. Komisi itu keluar ketika sudah lunas Pak Haji. Kenapa ketika sudah lunas? Khawatirnya gini, ketika baru bayar 70%, fee-nya sudah dicairkan, kan masih ada asumsi gagal pembelian kan? Gagal pembelian kan? Gitu. Masih ada asumsi batal kan? Nah, ketika batal, fee-nya sudah dicairkan kan, berarti harus ada yang nombok. Itu Pak. Iya. Oke. Makanya kalau di kita itu setelah pelunasan baru mendapatkan fee. Nah, gitu. Yang kedua terkait pembayaran. Nah, balik lagi Pak. DP. Betul, terkait DP. Lebih baiknya itu DP itu langsung diarahkan besar Pak. Contoh, memang ketentuannya kita itu DP itu di 14 hari itu harus sudah masuk 50% Pak. Oh gitu. Selama 14 hari atau 11 hari? 14 ya? 14 hari. Ya? 14 hari. Jadi urutannya itu yang pertama survei. Survei harus booking 2 juta. 2 juta ini mengurangi harga. Oh gitu. Misalnya harganya 65 juta, sudah bayar 2 juta, berarti tinggal 63 juta. Pertama, booking minimal sekarang 2 juta Pak. Kenapa 2 juta? Semakin besar nominal yang dikeluarkan pembeli, maka semakin besar juga niat belinya Pak. Kemarin kita terapkan booking fee itu 1 juta, tapi banyak yang batal karena bagi mereka itu 1 juta, 1 juta ini udahlah saya nggak enak sama marketingnya, ditawarin terus, ya udah saya bayar 1 juta dulu aja. Nah, kita menghindari yang seperti itu Pak. Jadi untuk saat ini booking 2 juta, kemudian dari booking itu 50% di 14 hari. Kenapa 14 hari? Khawatirnya niat
atau interest belinya itu berkurang Pak, kalau misalnya lama pembayarannya. Oh, gitu. Kita bisa ngasih toleransi, misalnya mau ada pencairan fee atau mau ada pencairan dana bonus yang mau cair itu masih bisa kita toleransi. Oke, ya. Oke, siap. Nah, Kak Ahmad, udah cukup ya insya Allah Pak Supri ya. Bismillah. Nggak ada tambahan nih, saya baca-baca di brosur itu yang tadi ada yang bertanya masalah pohon durian katanya yang dirawat itu setahu saya itu setiap bulan setelah berapa bulan gitu biaya per bulan 100.000 untuk perawatan pohon durian. Ya, IPL ya Pak ya? Iya, ya. Ya, untuk dari 1 tahun kedua itu, 1 tahun kedua ya Pak ya? 1 tahun kedua itu akan ada biaya IPL Pak. Untuk biaya IPL-nya itu, yang ada tanamannya itu lebih mahal dibandingkan yang babat rumput saja atau weeding. Untuk nominalnya, yang babat rumput itu atau weeding, nominalnya di bawah 100.000, kurang lebih 40.000 per bulan. Kalau untuk yang siram itu lebih mahal karena perlu disiram Pak, perlu perawatan, perlu maintenance. Nah, terus durian kalau yang sudah berbuah nih, itu kan dirawat oleh pihak Greenfield. Apakah hasilnya itu nanti full punya pemilik coupling atau nanti ada bagi hasil ke yang ngurus? Gimana tuh? Full Pak. Full ya, full pemilik ya. Full kan pemilik coupling sudah bayar iuran per bulan Pak. Oh gitu. Iya, jadi kita memberikan report nih. Misalnya Pak Supri punya coupling di Granada Gardenville. Pak Haji nih, udah panen nih Pak. Durenya mau dikemanain nih Pak? Mau diambil atau mau kita titip jual? Seperti itu Pak. Oh gitu. Ya. Siap. Terima kasih Pak Supri. Oke, makasih. Ya, insya Allah mudah-mudahan di hari Jumat besok Pak Supri dengan cara membayarnya diberikan kemudahan ya untuk bisa hadir. Amin. Baik Bapak Ibu sekalian, udah nggak kerasa nih kita udah hampir setengah 10 ya, kurang 9 menit. Tadi juga sudah sebenarnya ada beberapa pertanyaan, tapi pertanyaan ini sebenarnya sudah dijawab tadi itu terkait biaya AJB naik ke SAM berapa. Tadi 12 juta ya Bapak Ibu sekalian kalau lewat developer, kalau lewat mandiri maka boleh juga gitu ya. Terus kemudian tentang zona hijau, apakah bisa permanen dan sebagainya. Kalau zona hijau tetap ya, untuk bisanya semi permanen, tetap bisa insya Allah. Terus tentang di Granada Gardenville tinggal berapa coupling lagi yang belum terjual. Boleh deh spill Kang Ahmad, di Granada Gardenville yang tadi yang belum terjual, kurang lebih ada berapa nih perkiraan? 90-an itu tadi catatan. 90-an ya? Iya, Gardenville. Nah itu boleh Bapak Ibu sekalian. Terus juga promo yang ada di bulan Idul Kurban gitu ya. Nanti juga kita akan ada promo-promonya, tinggal nanti Bapak Ibu terus update saja dan terus kemudian ikuti update-annya ya. Karena memang cepat update-annya nih. Minggu tiba-tiba udah ada promo ini nih, promo itu nih. Nah, itu bisa banget ya. Jadi nanti ditunggu saja update-annya promo di Hari Raya Idul Kurban gitu ya. Terus apa ya? Ya, baik Bapak Ibu sekalian, dapat memberikan apakah mitra marketing dapat membeli coupling nih Kak Ahmad nih? Boleh nggak kita nih sebagai mitra marketing untuk bisa membeli coupling? Bisa nggak tuh Kak? Sangat. Nah, kalau untuk mitra atau keluarganya mitra beli coupling itu sangat boleh Pak. Malah kita memberikan diskon tambahan untuk mereka Pak. Jadi contohnya harga tadi katakanlah harga setelah cash crush itu 82 juta. Kalau misalnya mau beli itu istrinya atau orang tuanya, boleh kita tambahin lagi aja diskon 10 juta. Ya, negosiasi lah. 72 juta. Diskonnya kebesaran ini Pak, mangkrak proyeknya. Kita kan ada ini Pak, sudah ada perhitungan. Kebagian yang lainnya. Diskon tambahan dapat, fee-nya juga tetap dapat Pak. Jangan khawatir Pak. Kan udah dapat fee juga tuh. Udah ngurangin harga lagi, dapat balik lagi fee. Fee-nya utuh lagi. Masya Allah. Tanah saya mau tuker Kalau laku saya mau tuker, saya lagi masarin tanah juga. Kemarin infonya Nyonya mau beli Pak Haji.
Iya, nungguin tanah laku, tanah saya laku sekarang. Masya Saya Allah. ngambil dua laku. Boleh tuh Bapak Ibu, walaupun sebagai mitra boleh banget kemudian beli kapling ya, dengan kemudian ada diskon tambahan. Wah luar biasa ya. Ya. Nanti tinggal negosiasi lah di lapangan sama para KM-nya itu mah cincai lah bahasanya. Amin. Oke siap Bapak Ibu sekalian. Nah PR-nya adalah kemudian Bapak Ibu tinggal kemudian ini nih cari customer gitu ya. Ini kita udah tahu nih, oh Project Iskariman update-nya seperti ini. Tadi sudah disampaikan dari Pak Ahmad gitu ya. Harganya sekian dan sisa sekian. Ini tinggal kemudian kita menjelaskan atau bukan menjelaskan ya, menawarkan kepada customer kita nih. Sudah sejauh mana nih? Itu PR terpenting karena memang kalau hanya sekedar tahu doang gitu ya, oh Granada seperti ini, oh kayak gini, tapi nggak ada langkah gerak kita untuk bisa menawarkan kepada calon customer kita, ya ini hanya sebagai malam ini hanya sebagai pemahaman saja, nggak sebagai kemudian actionnya ya masih jauh gitu ya. Sedangkan kita pengen kita segera closing nih, kita kemudian pengen segera berjalan naik tangga terus. Maka kunci terakhir utama adalah setelah mengetahui produk knowledge-nya, tinggal kemudian sampaikan kembali kepada calon konsumen kita ya updatean terbaru nih dari project-project yang Bapak Ibu jual. Gitu Kang Ahmad ya? Ya betul. Ya poinnya sih siapa saja bisa closing di sini Kang Mas Nuri. Masya Allah. Siap. Pak Haji jangan mau kalah juga nih sama Pak Haji Supri nih. Pak Haji Supri udah ya Pak Haji ya. Maksudnya udah usia yang harusnya fokus ibadah, ini masih mudi ini kalah Kang Mas. Iya, siap, Masya Allah. Baik, Bapak Ibu sekalian, seorang marketing properti itu tidak pernah mengenal usia ya. Seorang sales itu nggak pernah mengenal usia dimanapun, berapapun usianya, jiwanya jiwa tetap muda gitu ya. Lagi masih semangat. Masih semangat. Jiwanya adalah jiwa cuan gitu ya. Kalau saya jiwanya jiwa traveling, senang jalan. Masya Allah. Nah, Bapak Ibu sekalian, nanti juga sedikit informasi dari tim training center, kita juga ada kelengkapan beberapa tools gitu ya, seperti kemudian ID card, baju atau kaos gitu ya. Memang itu mohon maaf itu masih berbayar, jadi tidak bersifat gratis karena memang kita cetaknya juga pakai resource keluar gitu ya. Tapi kalau kemudian kayak foto profil yang bertuliskan backgroundnya marketing official Granada, itu insya Allah nanti kita berikan juga gitu ya. Ini lagi diproses untuk pembuatannya. Jadi kita mencoba untuk kemudian menghilangkan kata-kata freelance yang membuat calon customer kita ini ragu gitu ya, tapi langsung marketing official Granada. Gitu. Insya Allah nanti kita ke depan akan ya beberapa dalam dekat-dekat ini memakai foto profil, boleh banget Bapak Ibu ya, untuk bisa meningkatkan trust dan customer-nya dengan kita. Mas Kang Mas Nuri, izin bicara Kang. Boleh Bu. Mengenai Kang Aditya, mengenai tadi yang bilang mitra bisa beli itu kapling. Tadi kata Kang Aditya apa tadi? Lupa lagi saya. Kenapa Bu? Ada diskon? Bukan, memang sih ada diskonnya juga. Cuma untuk fee-nya, setahu yang udah saya alami, untuk fee-nya, jadi untuk saya boleh beli, tapi harus yang beli itu jangan nama saya gitu. Jadi fee-nya itu. Oh iya betul. Karena kan waktu itu Bu Ayu Diana waktu itu dia beli. Maksudnya kan mau pakai nama dia, tapi katanya nggak bisa kalau pakai nama dia kalau untuk khusus mitra, jadi harus pakai nama anak katanya gitu. Nanti kalau di suratnya boleh pakai nama yang belinya gitu kan. Nah terus akhirnya kan karena ribet karena apa gitu, akhirnya Ayu Diana itu nggak jadi beli, DP yang nggak jadi dibayar lagi gitu, setahu gitu. Tapi bonusnya maksudnya diskonnya tetap dapat, setahu saya sih gitu. Tapi nggak tahu kalau aturan yang Jadi terima kasih. Siap. Bu, emang nggak paham. Bu. Pak. Jadi ini Bu, contoh nih, saya kan pedagang Bu, saya pedagang. Saya pedagang baiknya itu menggunakan nama istri saya.
Jadi istri saya itu atas nama pembelinya, kan nggak mungkin saya pedagang, saya yang beli. Jadi lebih baiknya itu boleh, istrinya boleh, anaknya boleh, atau orang tuanya boleh. Yang penting jangan atas nama pedagangnya. Nanti terkait suratnya atas nama saya lagi, itu boleh bisa diatur. Yang penting pembeliannya ini atau kwitansi pembelinya ini jangan atas nama saya sebagai pedagang. Jadi lebih baiknya itu disilang ke istrinya atau ke orang tuanya, itu boleh. Iya, tadi nggak dijelasin begitu sama Kang Aditya, maaf Kang. Tadi cuma Siap. Iya Bu, nggak apa-apa. Ini terima kasih Bu pertanyaannya, jadi bisa ngebantu para mitra juga nih yang mau beli kafling, udah tahu nih alurnya nih. Makasih banyak Bu udah ditanya juga. Nih kayaknya Ibu juga mau beli lagi nih. Baik, Bapak Ibu sekalian ya, kita Kang Ahmad udah jam 9:30 ini udah nggak kerasa, udah lebih dari sejam setengah. Nanti kami informasikan kembali bahwa untuk update project itu selalu disampaikan oleh para leadernya gitu ya. Dan kemudian kita ketemu kembali nanti di Rabu malam dengan kemudian materi berbeda tentang istilah-istilah properti gitu ya, atau tentang legalitas yang nanti juga akan dijelaskan kembali juga tentang legalitas di project kita gitu ya. Nanti setiap Rabu malam. Pokoknya setiap Rabu malam itu Bapak Ibu itu kelas dasar atau kelas basic gitu ya, untuk memahami kembali dasar-dasarnya. Tapi kalau untuk tentang follow up, iklan dan sebagainya gitu ya, itu biasanya memang ada di kelas lanjutannya. Walaupun tetap kita spill juga nih tips dan triknya juga di kelas dasar. Cara kemudian beriklan yang memanfaatkan link satu kita, menawarkan dan juga kemudian follow up gitu ya. Itu mungkin sedikit nanti kita spill juga di pertemuan-pertemuan kelas dasar setiap Rabu malam. Kak Ahmad, mungkin sebagai kata-kata penutup di dalam memahami produk knowledge nih, apa nih yang perlu disampaikan? Yang perlu disampaikan Bung ya. Jadi apa nih? Mau menyampaikan apa nih? Membuka slide. Ya, saya mau nanya dulu nih, bingung ya mau jualan yang mana ya? Ya, baiknya sih itu koordinasi dengan para koordinator marketingnya. Jadi koordinator marketingnya itu paling paham peluang yang paling besar untuk closing itu di project yang mana. Nanti silakan Bapak dan Ibu koordinasi dengan para koordinator marketingnya biar diarahkan kafling mana yang paling gampang dijual. Nah, kita semua para koordinator marketing itu siap memberikan yang terbaik untuk Bapak Ibu semua agar bisa closing di sini. Nah, kalau jargonnya Kang Ahmad ini yakin usaha sampai closing. Insya Allah. Yakin usaha sampai closing. Bismillah. Oke? Bismillah. Cukup? Berarti Kang Ahmad? Cukup, Kang. Oke, siap. Terima kasih Pak Ahmad atas materi pada kesempatan malam kali ini nih tentang update-updateannya yang ada di proyek kita. Dan nanti untuk lebih detailnya sebenarnya Bapak Ibu terus komunikasi dengan para leadernya gitu ya, para KM-nya masing-masing gitu ya. Insya Allah, dan tentunya hal yang paling penting tidak boleh kita lewati adalah promosi itu sendiri. Bagaimana kemudian yang belum dapat target calon customer, berarti kan PR-nya adalah mencari calon customer atau mencari leads gitu ya, untuk kemudian kita bisa tawarkan. Tapi yang kemudian sebenarnya saya ada nih orang yang kemudian prospek dan berpotensi untuk mempunyai kafling di Granada, tinggal kemudian tentang teknik follow up-nya, tentang cara iklannya, itu nanti tinggal komunikasi intens dengan para leadernya, para KM-nya masing-masing. Dan ini juga boleh nih di screenshot dari slide-nya Pak Ahmad ya, tentang report penjualan kafling yang ada di Granada, udah sekian ribu gitu ya. Silahkan juga bisa dikecapin sebagai bumbu-bumbu dalam kemudian kita promosi. Masya Allah. Baik Bapak Ibu sekalian, kita ketemu kembali di hari Rabu malam, pekan yang akan datang. Bismillah, semakin semangat ya, karena sudah mengetahui produk knowledge-nya, semakin yakin juga insya Allah pekan depan kita ketemu kembali di Rabu malam kelas dasar. Insya Allah ya, makin pede handlingnya, siap. Dari Kang Adit, mungkin sebelum saya tutup, Kang Adit, apakah ada mau ditambahin sedikit? Atau cukup? Kang Adit ya? Cukup sepertinya ya.
Oke, cukup sepertinya Bapak Ibu sekalian. Tinggal ketemu kembali nanti kita di Rabu malam yang pekan yang akan datang. Terima kasih atas kehadirannya dan